Zoom kita malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang kami pada saat ini. Kami sangat bersyukur pada malam hari ini Tuhan telah menolong kami, memakai kami secara luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, ini juga anak-anak-Mu sudah memakai saya di tempat ini. Dan setelah kami akan memulaikan ibadah kami di tempat ini, Tuhan yang memakai kami, dan begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang Dia sampaikan di tempat ini bisa boleh menjadi aplikasi dan menjadi kekuatan dan pribadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita akan mengangkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Dari awal. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Oke teman-teman, sebelum kita masuk dalam untuk mendengar firman Tuhan, kita akan mengangkat satu lagu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah kudus hadirat-Mu. Karena kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanmu, haleluya, dalam kaitan Yesus. Kaulah segalanya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
dalam tubuh sadiranmu, dalam diri kasih karunia Bapa kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesus. Kaulah segalanya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kemuliaan terjadi di sini. Oke, sudah. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih. Kami kembalikan kepada Bang Pak Asehi Jebua. Ya, silakan Kamila untuk firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami sangat bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan, di mana juga Tuhan kami telah menaikkan segala pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kiranya pujian penyembahan kami Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bahkan juga pada saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan kiranya firman-Mu Tuhan yang kami terima tidak menjadi salah, tetapi boleh kami tanamkan, bahkan terima kasih ya Bapak. Inilah kehidupan kami. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Kenapa ini tuh? Aduh, apa ini? Jaringan. Shalom. Shalom. Saya dengar ya. Halo. Halo. Ya, shalom. Ya, terdengar. Terdengar suara soalnya janganku. Terdengar tapi putus-putus. Oh iya, jaringan. Kurang bagus jaringan. Sekali lagi saya sapa kita semua, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya saudara-saudariku yang tercinta? Luar biasa. Yes. Pada saat ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang telah saya siapkan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ke 21. Sekali lagi, dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ke 21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hatimu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Biarlah firman Tuhan yang kita baca, bahkan yang kita dengar, menjadi rema, bahkan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, tema
ini yaitu keluarga yang bahagia. Sekali lagi tema kita adalah keluarga yang bahagia. Nah, teman-teman, saya minta maaf jika memang kita sebagai komunitas di dalam grup ini kebanyakan yang masih belum ini ya, yang masih belum membentuk keluarga. Tetapi kita belajar di kitab Kolose ini, nanti kedepannya kita juga akan membentuk keluarga seperti Bang Fasaki yang sudah membentuk keluarga. Nah, Amin. Amin. Nah, sedikit penjelasan dari kitab Kolose ini. Kitab Kolose ini adalah sebuah pasal di mana dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Nah, isi dari pasal ini itu berkaitan dengan ajaran-ajaran mengenai tata tertib dalam keluarga dan hubungan antar suami dan istri dan anak-anak. Nah, dari kita tulisan Kolose ini yaitu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri, yang dimana kepada jemaat-jemaat di Kolose pada saat itu, dimana sebuah kota di wilayah Frigia dan di wilayah barat daya Asia kecil pada abad pertama Masehi. Nah, surat kepada jemaat ini yaitu bertujuan untuk memberikan ajaran Kristen yang kuat kepada jemaat dengan melawan pengaruh-pengaruh sesat yang muncul di tengah-tengah mereka. Namun, Paulus juga ingin menguatkan jemaat-jemaat di dalam ini, jemaat agar iman mereka kepada Kristus dapat memberikan industri-industri yang praktis mengenai bagaimana mereka harus hidup sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam bagian Kolose ini Paulus menekankan bahwa pentingnya hidup yang saleh dalam konteks keluarga. Sekali lagi, pentingnya hidup yang saleh dalam konteks keluarga. Di mana ia memberikan petunjuk saudara-saudariku secara spesifik bagi setiap anggota keluarga, yaitu suami dan istri dan anak-anak. Nah, teman-teman yang terkasih, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, suami istri harus saling mengasihi dan tidak bersikap kasar terhadap keluarganya. Yang kedua, istri harus tunduk kepada suaminya. Dan yang ketiga, anak harus taat kepada orang tua dalam segala hal. Yang terakhir adalah orang tua harus membesarkan anak-anak mereka dengan ajaran dan nasihat yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, di sini saya sudah memberikan 2 poin. Yang pertama adalah keluarga takut akan Tuhan. Nah, di sini kita membahas, saudara-saudariku, keluarga yang takut. Kita dulu membahas yaitu keluarga yang sempurna. Nah, keluarga yang sempurna ini bukan berarti karena memiliki adanya harta atau memiliki keluarga yang lengkap. Tidak, melainkan keluarga yang sempurna ini yaitu takut akan Tuhan. Bukan dilihat dari bagaimana kita memiliki kelengkapan daripada keluarga kita tersebut, atau kita memiliki harta benda yang berkelimpahan. Tidak, melainkan keluarga yang sempurna itu yaitu takut akan Tuhan. Keluarga yang disertai dengan takut akan Tuhan. Nah, yang pertama, keluarga yang takut akan Tuhan ini tentunya kita membangun sebuah keluarga yaitu dengan membangun dengan takut akan Tuhan. Bisa kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang 127 ayatnya yang pertama. Saya minta kepada Kak Lestari untuk membacakannya. Mazmur pasal 127 ayatnya yang pertama.
Mazmur 127 ya, ayatnya yang pertama ya. Mazmur pasal 127 ayatnya yang pertama berbunyi, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terima kasih, Kak. Nah, ini kita sudah mendengarkan bahwa jika bukan dibangun oleh Tuhan, sebuah bangunan itu maka sia-sialah. Nah, begitu juga saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita membangun suatu hubungan dalam keluarga kita, bahkan hubungan kepada saudara-saudari kita, tanpa kita sertai dengan takut akan Tuhan, tentunya ada banyak masalah-masalah di dalamnya. Tetapi konteks kita pada saat ini yaitu keluarga yang bahagia. Nah, ketika kita membangun hubungan keluarga, ketika kita membangun sebuah keluarga baru, kita harus membangun dengan takut akan Tuhan seperti yang ada di dalam Mazmur pasal 27 ini. Nah, orang di dunia memiliki prinsip dalam keluarga, di mana akan berbahagia jika mereka memiliki uang dan harta kekayaan berlimpah. Nah, sebenarnya ada juga keluarga yang berprinsip bahwa keluarga mereka itu bahagia karena mereka memiliki berkelimpahan harta. Karena mereka memiliki rumah yang mewah. Bahkan suaminya memiliki jabatan di tempat pekerjaan yang sangat tinggi. Atau bisa dikatakan sebagai direktur. Itu salah sebenarnya. Tetapi kita diingatkan di dalam Kolose ini ada bahwa keluarga yang bahagia itu bukan dipandang daripada harta yang berlimpah, harta yang kita miliki, tetapi keluarga yang bahagia itu keluarga yang takut akan Tuhan. Meskipun dalam keluarga kita itu hanya secukupnya saja kehidupan kita yang bisa kita nafkahi. Contohnya suami menafkahi keluarganya hanya secukupnya aja seadanya. Tetapi kalau kita bersyukur, kalau kita berterima kasih dengan hal tersebut, kita bersyukur dengan hal tersebut, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberi keluarga yang pada saat ini masih Dia memelihara. Saya percaya bahwa itu adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Bukan seperti yang dikatakan tadi, yaitu keluarga yang bahagia adalah memiliki harta yang berkelimpahan. Bukan, saudara. Tetapi keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang takut akan Tuhan, yang selalu bersyukur. Meskipun hanya sederhana, tetapi kalau mereka membangun keluarga mereka dengan dasar firman Tuhan, saya percaya keluarga itu adalah keluarga yang bahagia. Nah, marilah kita tempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama di dalam keluarga kita, sanak saudari kita. Maka Dia akan memimpin, bahkan memberkati apa saja yang Dia mau, yang kita kerjakan. Nah, di mana berkat yang Dia sediakan Tuhan bagi keluarga yang takut akan Tuhan, ada banyak bermacam-macam, saudaraku. Seperti yang kita tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan pastinya mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari situlah Tuhan akan menyediakan berkat-berkat-Nya sebagaimana upahnya kepada keluarga yang takut akan Tuhan, yang dimana keluarga yang membangun dasar dari firman Tuhan. Nah, jadi janganlah pernah ada kekhawatiran ketika kita membangun keluarga kita sesuai dengan dasar firman Tuhan. Jangan kita merasa bimbang sana saudariku, tetapi marilah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita membangun keluarga takut akan Tuhan dengan dasar firman Tuhan, saya percaya keluarga itu dia tanpa dikatakan banyaknya berkelimpahan yang dimiliki, tapi oleh karena kita memiliki kebahagiaan keluarga. Nah, poin yang kedua adalah kunci kebahagiaan dalam sebuah keluarga.
Di mana dalam Mazmur pasal 128 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sekali lagi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, saudara-saudariku, semua orang yang sudah hidup berumah tangga tentu memiliki atau mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahkan yang langgeng dan bahagia. Nah, guna biasa ini mewujudkan hal tersebut, di mana yang terpenting yang harus diperhatikan adalah kekuatan fondasinya. Di mana sebab fondasi menentukan kekokohan bangunan ketika menghadapi goncangan bahkan badai. Fondasi yang kuat bagi kehidupan rumah tangga adalah takut akan Tuhan. Nah, ketika kita membangun sebuah keluarga, kita harus memiliki fondasi yang kuat, yaitu dengan takut akan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 128 ayatnya yang pertama, saudara-saudariku. Itu adalah kunci utama dalam membangun keluarga yang harmonis, dalam membangun keluarga yang bahagia, sehingga sampai tua akan selalu bersama-sama. Bukan berarti karena kita takut akan Tuhan, karena kita memiliki fondasi dengan firman Tuhan dalam keluarga kita, kita tidak memiliki yang namanya permasalahan dalam keluarga. Tidak. Tetapi kita juga memiliki permasalahan dalam keluarga. Hal kecilnya saja, ketika hal pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, tentu ada sebuah permasalahan di dalam keluarga. Nah, contohnya, saudara-saudariku, istri sudah bangun pagi jam 4, tetapi suaminya masih dalam keadaan ketiduran, sehingga baru dia bangun jam 8, bahkan jam 10 siang. Apakah itu yang dinamakan keluarga yang harmonis? Tentu tidak, ya. Tentu tidak. Karena istrinya saja yang mengerjakan sesuatunya. Dia mengharapkan istri harus mengerjakan segala sesuatunya. Tidak, tetapi adanya fondasi yang memang sama-sama harus saling mengerjakan, harus bekerja sama satu dengan yang lain. Itu yang dinamakan keluarga bahagia. Jangan hanya istri-istri saja yang mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak dikatakan hal demikian, ya. Bukan karena ada di firman Tuhan laki-laki itu adalah kepala keluarga yang memang harus dihormati. Iya, memang perlu dihormati laki-laki, tapi bukan karena kepala keluarga seenaknya saja. Tidak, tetapi sebagai kepala keluarga juga harus memberikan contoh kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya. Jangan karena suaminya sudah kerja setiap hari, namun sorenya suaminya balik, namun rumah belum beres sama sekali, bahkan makanan belum disiapkan di atas meja. Itu juga salah. Kita belajar sebagai anak-anak muda pada saat ini yang masih belum berkeluarga, ya. Kita diingatkan di dalam pembahasan kita pada saat ini. Tetapi kunci dalam keluarga ini, takut akan Tuhan ini, kunci atau fondasi untuk keluarga yang harmonis ini, yaitu dengan takut akan Tuhan, bahkan sama-sama mengerjakan setiap pekerjaan dalam rumah tangga itu. Yang pertama adalah takut akan Tuhan ini, keluarga yang harmonis ini, yaitu komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik adalah keluarga yang bahagia memiliki pola komunikasi yang terbuka dan efektif. Nah, di dalam keluarga yang harmonis ini, tentunya kita harus mempunyai komunikasi yang baik. Contohnya dalam sebuah permasalahan dalam setiap keluarga, kita jangan hanya menyelesaikannya secara pribadi, tetapi kita menyelesaikannya kepada saudara-saudari kita, kepada suami istri kita, kepada suami dan istri, bahkan kepada sebuah komunitas keluarga itu. Nah, itu yang dinamakan keluarga yang harmonis, miskomunikasi yang baik. Tetapi kalau dikatakan hanya menyelesaikan secara pribadi,
bahkan menganggap dirinya hebat yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga itu dikatakan bukan dalam sebuah keluarga. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu selalu mempertimbangkan masalah itu dalam keluarga atau menyerahkannya ke dalam sebuah anggota keluarga. Yang artinya saudara-saudariku, di mana dalam sebuah permasalahan dalam keluarga, tentunya dia harus menyerahkan kepada keluarganya. Seperti contohnya istri mengalami permasalahan dalam sebuah pekerjaannya. Dia harus membicarakannya kepada suaminya, kepada anak-anaknya, supaya bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Nah, tentunya keluarga, anggota keluarga lainnya tentunya memberikan nasihat atau memberikan sebuah arahan bagaimana cara untuk menghadapi permasalahan tersebut. Yang terakhir teman-teman yaitu menghormati perbedaan. Nah, menghormati perbedaan yang artinya bahwa ketika suami istri dalam sebuah keluarga ini saling menerima pendapat satu dengan yang lain, tidak memiliki keegoisan, tetapi saling menerima pendapat satu dengan yang lain. Bahkan tidak hanya mementingkan pendapatnya sendiri, tetapi menerima apa yang disampaikan oleh anaknya, bahkan yang disampaikan oleh istri, bahkan suaminya. Mereka sama-sama menerima pendapat anggota keluarga tersebut. Nah, itu yang dinamakan adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, fondasi keluarga yang memang benar-benar didasarkan dari firman Tuhan. Nah, untuk itu teman-teman, tidak panjang lebar saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Yang perlu kita maknai dalam sebuah keluarga ini, marilah kita memiliki dinamika dalam sebuah keluarga yang memang bermanfaat dan yang memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan seperti yang kita bahas di malam hari ini. Saya percaya keluarga yang sudah dibentuk pada saat ini, saudari-saudariku yang sudah membentuk keluarga, saya percaya bahwa keluarga yang dibangun bukan hanya keluarga yang kaleng-kaleng, tetapi dibangun dengan dasar daripada firman Tuhan, dasar dari fondasi yang Tuhan inginkan bagi keluarga tersebut. Sekian saja, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sangat bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan, di mana Tuhan Engkau telah memberi kami dengan Tuhan. Firman Tuhan yang kami boleh dengar pada saat ini biar menjadi rema, bahkan boleh menjadi dalam kehidupan kami. Ini kehidupan kami dalam nama Tuhan, syukur, haleluya Yesus, amin. Saya serahkan kepada hamba. Ya. Terima kasih untuk firman Tuhan ya Kak Bella semua. Semoga hambanya diberkati Tuhan dan semoga kita juga diberkati dengan firman Tuhan yang boleh kita dengar saat malam hari ini. Ya, teman-teman, sebelum kita akan mengakhiri dan kita akan naikkan doa syafaat nanti sekalian dengan doa syafaat ya, sekaligus saya nanti ditutup doa penutupnya supaya waktunya bisa mempersingkat. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya pokok doa, monggo disampaikan kalau ada pokok doa. Ada pokok doa? Oh, saya Bang. Ya. Terima kasih buat teman-teman sudah memberikan ke saya kesempatan untuk menyampaikan pokok doa malam hari ini, dan kami minta
doa untuk keluarga saya, yaitu orang tua saya dalam keadaan sakit dan ada saudara saya dan sepupu saya yang akan melanjutkan studi perkuliahan di Palembang pada tahun ini, dan mereka sih masih belum pulang dari Nias, masih belum pergi, dan doai supaya dana dan yang harus dipersiapkan bisa berjalan dengan baik, dan sehingga mereka juga dari Nias nanti sampai ke Palembang mereka sampai dengan selamat, dan apapun surat-surat yang harus dipersiapkan sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan begitu juga saya doakan saya untuk kesehatan dan pelayanan saya, dan begitu juga tanggal 1 saya udah mulai perkuliahan di kampus, dan di semester 3 ini kami dipertugaskan untuk sebagai khotbah, dan kami minta doa sehingga khotbah yang dipercayakan kepada kami, Tuhan yang percaya kepada kami, sehingga kami bisa memahaminya dengan baik kebenaran itu. Terima kasih, itu aja sih. Baik, terima kasih Kak Dasinia Nika Maaf. pokok doanya. Yang lain mungkin ada pokok doa dari teman-teman yang lain. Ya, baik, kalau tidak ada saya minta Kak Desinia, Kak Dasinia minta satu lagu terima kasih Tuhan. Nanti setelah lagu itu saya langsung doa. Terima kasih. Bisa? Nggak bisa? Oke. Ya, kalau Kak Dasinya tidak bisa, ya kita langsung saja. Kita angkat pujian ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Segala puji dan hormat hanya bagimu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh besar dan ajaib kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami lepas pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama di dalam via Zoom dengan teman-teman kami saat malam hari ini. Ya, di mana kami berbagai tempat, tetapi itu tidak membatasi kami untuk kami boleh tetap datang dan bersekutu kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kami diingatkan kembali bagaimana kami boleh membentuk sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami, agar firman-Mu ya Tuhan senantiasa kami boleh menyimaknya, meresponsnya ya Tuhan dengan penuh takut akan Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Juga kami bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu yang sudah membagikan
kebenaran firman Tuhan bagi kami saat malam hari ini. Kiranya Tuhan terus pakai dia di dalam pelayanan, pekerjaan, dalam masa depannya sungguh ada di tangan Tuhan, di tangan Tuhan. Dan juga berkati kesehatan, juga keluarga kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Semua masa depan rencana hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang campur tangan, kiranya Tuhan yang mengambil alih di dalam setiap beban dan pergumulan hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, juga saat malam hari ini kami bersatu hati untuk saudari kami Dasania Seka yang saat malam hari ini juga punya pergumulan khusus kepada-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk perkuliahannya dan segala masa depan rencana hamba-Mu kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong segala dana yang dibutuhkan ya Tuhan, kiranya Engkau yang mencukupkan semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang akan nanti datang ke Palembang, dan juga Engkau memberkati segala kebutuhan dan apapun yang diurus senantiasa Tuhan yang campur tangan. Dan juga pula juga untuk kesehatan dari keluarga besarnya, baik yang ada di kampung halaman maupun yang ada di perantauan ataupun dimanapun mereka berada saat malam hari ini. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan bagi mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Demikian pula juga buat keluarga teman-teman kami yang sudah join saat malam hari ini, baik Kak Israel Zebua, Kak Syukur, dan juga Kak Anju Siombi, dan ada Kak Anwar Warung, dan juga Kak Lestari. Kami bersatu hati menghadap hadirat Tuhan saat malam hari ini. Kami memohon kesehatan, kekuatan baru daripada Tuhan Kau berikan bagi kami. Kami mohon ya Tuhan untuk berkat senantiasa boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat kekuatan daripada Tuhan, dan masa depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala pergumulan kami saat ini, baik kami yang bergumul tentang pekerjaan, baik kami yang bergumul tentang masa depan, baik kami yang bergumul tentang perkuliahan, dan lain-lain sebagainya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang bekerja, kiranya Tuhan yang ambil alih. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang bekerja dan berkarya. Terima kasih Bapa di surga. Demikian pula juga kami akan berdoa untuk keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami saat malam hari ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit penyakit saat malam hari ini. Kami mohon anugerah kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan boleh tercurah atas kehidupan keluarga kami. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, dan berkati apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni juga setiap salah dan dosa yang mereka perbuat, dan juga kami di tempat ini saat malam hari ini, agar kami senantiasa tetap layak di depan-Mu dan tidak menjadi penghambat berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami teringat ya Tuhan untuk suku Nias kami tercinta. Kami bersatu hati, kiranya Tuhan memberkati suku kami Nias ya Tuhan. Dan juga pula juga kota-kota kami yang lain, bahkan untuk bangsa dan negara kami, yang bersatu hati ya Tuhan, Engkau terus melawat bangsa kami, melindungi dari berbagai roh perpecahan, berbagai hal-hal yang membuat bangsa kami terpecah belah ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan terus yang ambil alih, kiranya lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa boleh selalu sempurna atas bangsa dan negeri kami Indonesia ini. Bahkan juga untuk Pilpres demokrasi yang akan datang di tahun 2024 ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang terus juga bekerja, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin bangsa kami ini Tuhan, kami percaya tidak ada satupun yang terpilih di luar daripada kehendak Tuhan. Tuhan tahu mana yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa untuk demokrasi ini, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, biarlah pertolongan dan keajaiban Tuhan, segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan jauhkan semuanya itu,
agar demokrasi di tahun 2024 ini senantiasa boleh berjalan dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, juga kami akan berdoa bersatu hati untuk saudara kami Damai Zai saat malam hari ini, yang dimana di dalam keluarganya atau ibundanya ya Tuhan yang tercinta, yang telah Engkau panggil ke surga. Tuhan, hiburkanlah keluarga yang dia tinggalkan, berikan sukacita, damai, sejahtera daripadamu, agar mereka boleh merasakan kasih daripada Kristus dalam satu kehidupan mereka. Sehingga keluarga yang dia tinggalkan ya Tuhan, senantiasa mereka mengikhlaskan kepergian orang tua yang sudah Tuhan panggil ke surga. Kami percaya keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berikan kekuatan bagi keluarga yang dia tinggalkan, agar mereka boleh senantiasa mampu dan melakukan setiap aktivitas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Masih banyak pokok doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan, namun Tuhan sudah tahu terlebih dahulu setiap pokok doa kami dan pergumulan kami saat malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami tiba saatnya kami akan mengakhiri persekutuan Komsel Timotius Unike saat malam hari ini. Kiranya damai, sejahtera, sukacita selalu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga besok ya Tuhan kami kembali bersyukur di dalam kehadiran Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang menaikkan kepada Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri persekutuan doa Komsel Timotius saat malam hari ini. Haleluya. Amin.